فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Mungkin kalau ada pertanyaan kami persilakan. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Dan selanjutnya kini kita telah memasuki sesi tanya jawab. Kami ingatkan kembali bagi para pendengar setia Radio Roja Darussalam 106,7 FM dimanapun Anda berada. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dengan cara menelpon langsung atau bisa mengirim pesan singkat WhatsApp ke nomor call center 0812 7314 7317. Atau bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom komentar via channel YouTube dan live Instagram Roja Darussalam. Dan juga tak lupa bagi jamaah Masjid At-Tauhid yang hadir langsung pada hari ini, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dengan cara bertanya langsung via mikrofon yang telah disediakan oleh panitia. Mungkin jamaah yang sudah ada pertanyaan, kami persilakan. Jika belum ada, kita saat ini sudah menerima pertanyaan dari pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apa itu hadis maudhu dan hadis mutawatir? Apakah ada beberapa jenis hadis Ustadz selain hadis sahih, hadis hasan, hadis doif yang Ustadz sebut tadi? Jazakallahu khairan. Iya, tentu ini bahasan yang sangat panjang tentunya. Ya, berkenaan masalah hadis dari sisi sahnya, ya itu ada yang sahih, ya, ada yang dhaif, ada yang maudhu falsu. Ya, tentu ketika kita untuk membahas ini barangkali kita perlu waktu khusus ya, untuk menjelaskannya dan ini sebenarnya lebih pas kalau nanti kita bertanya tentang masalah hadis. Di antara asatidzah kita ada yang betul-betul tamat dari jurusan hadis, ya di antaranya Ustadz Said, ya ini beliau ketika beliau kuliah di Madinah, beliau jurusan hadis. Mungkin sesaat akan dibahas mengenai tentang ilmu mustalah hadis atau semisalnya, barangkali ini yang barangkali kita dapat belajar dari yang lebih ahli dalam masalah hadis, ya. Tapi secara sederhana seperti itu, ya. Dari sisi sahnya ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu. Ya, tentu kalau yang sahih tentu kita wajib mengambil dan beramal dengannya. Adapun dhaif, ya dhaif tentunya di sini para ulama dhaif dari sisi jalannya, ya, atau dhaif dari sisi matannya, ya, boleh jadi seperti itu, ya. Kemudian adapun maudhu, ya jelas maudhu, palsu namanya, palsu bukan hadis. Kalau dhaif tadi ada kemungkinan ya dia dhaifnya dari sisi dua jalan tadi, di antaranya ya ini secara global dari jalan atau rawinya, ada dari sisi matanya atau isi dari hadis sendiri, ya. Ada ulama yang mengatakan boleh beramal dengan hadis dhaif, tentunya ini tentu ada perincian lagi, tapi tidak kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya wallahu alam bissawab. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mungkin pertanyaan ini bisa ditanyakan kepada Ustadz yang memang sudah ada ahlinya di bidangnya, dan juga mungkin bisa ditanyakan di lain waktu. Dan selanjutnya, jamaah Masjid At-Tauhid yang sudah ada pertanyaan, kami persilahkan. Tafadhali ibu sekalian kalau ada pertanyaan. Baik, jika belum ada, kita masih ada pertanyaan via pesan singkat WhatsApp, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, ana ada sepupu. Ia beranggap mengikuti mazhab itu hal yang dianggap perbedaan pendapat biasa. Dan ia bilang sama ana, bagaimana bisa kita langsung belajar dari Nabi? Emangnya imam mazhab lain tidak mengikuti sudah Nabi? Bagaimana Ustadz ana menanggapi pernyataan sepupu ana tersebut? Jazakallahu khairan, Ustadz. Iya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya pada prinsipnya mengikuti madhab, ya
tidak ada celahnya kan, tidak ada masalah kan begitu ya. Ya karena mereka madhab secara imam madhab, artinya kita katakan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i maupun Imam Ahmad, mereka senantiasa juga berpijak kepada apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi sepanjang mereka beramal ya sesuai dengan hadis Nabi, ya kenapa tidak? Kita mengikuti madhab itu hanya sebuah istilah, ya. Yang yang paling penting kita tidak boleh taklid, itu masalahnya. Nggak boleh taklid, fanatik buta. Ya kalau kita nanti mengikuti, kita mengikuti madhab Imam Syafi'i atau Imam Abu Hanifah misalnya, ataupun Imam Ahmad, ya kita tahu dalil dari masing-masing madhab yang diutarakannya. Tapi yang terjadi apa? Kita cuman katanya ya Imam Muhammad demikian. Terus kita tanyakan mana perkataan Imam Muhammadnya? Kata wong. Nah, kata wong inilah katonyo. Beragama kita dalam beragama tidak katonyo, ya. Kata Nabi. Karena para ulama semuanya bukan perkataan mereka. Perkataan Nabi. Mereka nggak punya apa-apa. Yang mereka angkat apa? Al-Quran dan hadis. Cuman kadang-kadang yang perlu kita pahami juga, para ulama itu Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalilnya sama, Al-Qurannya sama, hadisnya sama. Cuman terkadang cara memahami para ulama masing-masing memahaminya berbeda, ya, cara memahaminya istimbatnya berbeda. Mereka mengeluarkan hukumnya berbeda. Yang kedua, kadang-kadang mereka menjadikan hadis yang lain sehingga terangkatlah suatu masalah yang boleh jadi di madhab yang lain memandang itu lemah, misalnya kan begitu ya. Jadi terangkatlah hadis yang boleh jadi tadi lemah dianggap sebagai sahih dalam pandangan para ulama, seperti misalnya Imam Syafi'i misalnya kan begitu ya. Nah, mereka mujtahid, ya. Ketika kita mengikuti itu, hendaknya kita tahu juga ilmunya. Jangan, maksud saya, kita hanya sekedar taklid. Itu yang perlu kita dijelaskan kepada orang-orang yang mengikuti madhab, ya. Jadi seperti itu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, tidak ada celahnya intinya, ya. Kita mengikuti karena apa yang mereka sampaikan adalah Al-Quran dan hadis. Ya, yang paling penting adalah kita tidak boleh taklid. Itu saja. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Selanjutnya kami kembalikan ke jamaah Masjid At-Tauhid yang ingin mengajukan pertanyaan langsung. Silakan bertanya via mikrofon yang telah disediakan oleh panitia. Tampaknya masih belum ada Ustadz. Kita masih ada pertanyaan via pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, baru-baru ini ana diberi Allah petunjuk mengenal dakwah sunnah. Alhamdulillah. Barakallah. Dan ana baru mulai belajar memakai cadar. Namun di sisi lain, keluarga ana tidak menyetujui ana bercadar dan cenderung mencelanya. Namun mereka juga menikmati perubahan adab yang ada pada diri ana. Dan mereka juga mengapresiasi atas perubahan pada diri ana. Walau begitu, ana tetap berusaha menjalankan sunnah ini walau ana dapat pertentangan dari orang tua ana. Mohon nasihatnya Ustadz untuk ana agar ana istiqomah dan mantap di atas sunnah. Jazakallahu khairan. Iya. Barakallahu fik wa ahlik wa malik. Ya, jadi ketika anti mengamalkan salah satu syariat hijab kan begitu ya. Dan tentu kalau kita kembalikan kepada para ulama, ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana pemahaman para ulama tentang masalah cadar, tentunya mereka para ulama khilaf dalam memahaminya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan afdal, ada yang mengatakan sunnah, ya. Ya. Jadi tinggal bagaimana setiap orang memahaminya, ya. Setelah dia memahami, membaca dalil tentunya. Ya. Tentu orang yang mengamalkannya wajib dia fahami dan dia sampaikan. Tentu ketika dia sampaikan dengan adab pula. Ya. Tidak serta-merta lalu ketika dia memakai dan orang lain tidak memakai, nah kamu dosa kalau tidak memakai, neraka. Nah ini naudzubillah, ini diantara bentuk penyampaian yang keliru dan ini keutamaan. Paling tidak sebegitu ya. Paling tidak orang memakainya adalah utama ya.
Lebih-lebih seseorang hidup di zaman fitnah. Ya kalaupun toh dia memandang itu wajib, ya nggak jadi masalah. Itu pemahaman dia atau dia mengambil pendapat yang wajib misalnya. Tapi kalau dia memandang itu afdaliyah, ya utama kalau dipakai, ya artinya dia pakai. Ya tapi kalau dia melihat orang-orang yang tidak memakai, ya hanya misalnya sunnah saja dari sisi fikih kan begitu ya, maka seseorang tentu tidak boleh mencelah orang yang tidak memakai, ya karena orang melihat ketika memandang ada hadis kata Rasulullah SAW yang wajib itu hada wa hada, ini dan ini, yang ditutup itu kecuali ya muka yang terbuka, ya begitu. Ya, jadi hendaknya ketika kita sampaikan dengan hikmah, dan alhamdulillah ketika kita mengamalkan dan dapat hidayah, ya tunjukkan sikap akhlak perubahan ketika seorang dapat hidayah dengan menunjukkan akhlak-akhlak yang lainnya, ya karena memang ketika seorang sudah berakhlak yang mulia dengan berhijab yang besar, tentunya dia tunjukkan lagi akhlak yang sangat agung dari perkataan, perbuatan, amal dan seterusnya, ya. Yang sampai nanti justru ketika dia beramal, katakanlah pakai cadar ini, dia tunjukkan sikap yang arogansi, ya, seolah-olah dia yang paling hebat, dia yang paling benar, ya, seolah-olah orang lain itu ya kecil di mata dia. Ini waliyadzubillah summa na'udzubillah. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, ya. Istiqamah hendaknya kita terus belajar. Ya, baik Ustadz, jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Memang banyak di kalangan kita ini sejak mengenal dakwah sunnah itu adabnya sudah banyak berubah Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Memang dakwah sunnah ini dakwah merubah segalanya Ustadz. Masya Allah. Ya, dakwah yang berkah. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kami beri kesempatan kembali bagi jamaah Masjid At-Tauhid yang ingin mengajukan pertanyaan langsung, dipersilakan menggunakan mikrofon yang telah disediakan oleh panitia. Masih belum ada. Ini masih ada pertanyaan lagi Ustadz, tapi pertanyaan ini terakhir mungkin Ustadz, ya, mengenai mazhab Ustadz. Izin bertanya Ustadz, mazhab Abu Hanifah itu seperti apa Ustadz? Atau yang mana Ustadz? Ini kayaknya buka kajian baru Ustadz. Ya itu kayaknya panjang kajiannya. Kalau sudah berbicara masalah mazhab, masya Allah, ya. Ya karena kalau sudah berkenaan masalah madhab, ya lebih kepada masalah amaliyah, fiqih, ya begitu ya. Karena umumnya para imam madhab, akidah mereka, ya akidah Ahlus Sunnah, ya akidah Ahlus Sunnah, ya akidah yang bersih dari berbagai macam bentuk yang menyelisih dari akidah Ahlus Sunnah itu sendiri. Ya, ketika mereka mengimani akan keimanan tauhid kepada Allah tabaraka wa taala, mereka juga mengimani bagaimana sifat Allah jalla wa ala memiliki sifat dan nama-nama yang mulia, dan tentu dalam memahami itu mereka sepakat, ya tidak berselisih di dalam masalah urusan akidah, ya. Adapun mereka berselisih dari sisi, ya berbeda pendapat dari sisi fikihnya, ya. Itu mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti pada waktu yang lain ada asatidzah yang lain bisa menjelaskan secara rinci mungkin mengenai madhab itu sendiri, ya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.